Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Kali ini ada satu cerita tentang pengalaman seseorang yang sekarang udah sepuh. Namanya itu Pak Tarso. Dia itu bekerja sebagai penjaga pasar. Dan cerita ini adalah salah satu pengalaman dia selama ngejagain pasar itu gitu. Pasar tradisional. Cerita ini gue dapet dari salah satu temen gue yang memang anaknya Pak Tarso, tapi kebetulan dia sekarang lagi di luar Jawa ya, di Sumatera. Dia tuh merantau di Sumatera dan baru pulang mungkin sekitar ya beberapa tahun sekali. Nah kebetulan kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang, itu pas momen lebaran kayak gitu, dia tuh pulang kampung dan gue ketemu sama dia ya. Dan cerita ini sebenarnya udah cukup nyebar di warga sekitar kampung gue. Jadi Pak Tarso itu memang sering ceritain gitu ke tetangga-tetangganya kayak gitu tentang pengalaman dia ini. Akhirnya ya informasi itu gue dapet gitu ya, sengaja maupun gak sengaja itu akhirnya gue denger juga. Dan pas 5 tahun yang lalu itu pas gue ketemu sama anaknya Pak Tarso, yang temen gue itu gue tanyain detailnya itu seperti apa sih. Akhirnya ya dia pun nyeritain semuanya gitu. Nah waktu ceritain itu tuh ternyata banyak hal yang nggak gue dapet dari cerita warga ya. Dan ini yang gue dapet dari anaknya Pak Tarso itu jauh lebih detail kejadiannya itu seperti apa. Nah, Pak Tarso itu memulai pekerjaan sebagai penjaga pasar itu tadi, itu di usia 30 tahunan. Dan dia ngejalanin pekerjaan itu tuh ya kurang lebih sekitar 30 tahun juga. Dan di usia 60 tahun, dia itu menyatakan mengundurkan diri atau pensiun. Dan sekarang usia beliau itu sekarang udah 70 tahunan, udah cukup sepuh lah ya. Tapi itu tadi, dia tuh boleh dibilang kayak sebatang kara. Istrinya itu udah lama meninggal dan semua anaknya tuh jauh gitu ya. Ada yang ya di Jakarta, ada yang di Bandung, sama itu yang temen gue itu di Sumatera sana. Nah ceritanya itu, jadi Pak Tarso itu punya penyakit lambung gitu ya. Dan waktu itu udah sekitar 3 hari itu penyakitnya kambuh. Dia tuh nggak masuk kerja gitu ya, udah nggak masuk kerja selama 2 hari. Dan dia tuh merasa nggak enak gitu. Akhirnya malam itu dengan kondisinya yang seperti itu, yang masih agak sakit, udah agak mendingan, cuman masih sedikit sakit, itu dipaksain ya buat datang ke pasar gitu karena dia ada tanggung jawab lah. Ya udah malam itu dia paksain datang dengan biasa pakai setelan baju safari, pakai topi gitu, terus sama pakai kacamata yang agak lebar gitu, dan dengan senter dia gitu ya, senter yang dari logam itu, yang senter lama, mungkin kawan-kawan tahun 90-an tahu lah ya. Nah malam itu dia berangkat ke pasar itu tadi ya. Pasar itu tuh boleh dibilang pasar ini sampai sekarang itu masih ada, tapi udah jauh berubah ya dari beberapa tahun yang lalu karena kemarin-kemarin tuh sempat ada renovasi kayak gitu. Nah pasar itu tuh dulu tuh kotor banget boleh dibilang. Namanya pasar tradisional ya. Di situ tuh ya orang jualan sayur, orang jualan daging, ya sembako juga ada, semuanya lengkap lah.
Nah, malam itu Pak Karso berangkat dan dia tuh langsung, dia tuh berangkat jam 9 malam. Dia tuh langsung ngecekin kayak gitu semua lapak-lapak tuh dicekin satu-satu gitu. Takutnya ada yang belum dikunci atau takutnya gimana kayak gitulah. Nah, dicek semuanya dan kurang lebih sekitar setengah jam atau sejam itu udah selesai semua. Dan Pak Karso pun karena itu masih sakit ya. Akhirnya dia pun istirahat. Nah, Pak Karso tuh biasanya istirahat itu di salah satu meja atau kursi pedagang ya, yang memang dibiarin ya buat kayak gitu, buat tidur Pak Karso kayak gitu. Nah, malam itu sorry kalau ada motor, gue prefer berhenti ya, soalnya kadang suaranya tuh bising banget gitu. Ya udah, malam itu Pak Karso istirahat sampai sekitar jam, dia istirahat dan dia tuh tertidur gitu ya. Dan sekitar jam 11 malam Pak Karso itu terbangun. Dia itu kebangun gara-gara ngedenger ada suara berisik gitu. Kayak loh, ini udah pagi ya gitu, kok pasarnya rame banget gitu kan. Ini baru pertama kali dia alamin. Dia tuh ngerasanya, dikiranya tuh dia tuh telat bangun gitu. Nah, dia tuh baru ngalamin hal ini tuh sesekalinya itu gitu, selama bekerja selama hampir 30 tahun, itu dia tuh baru ngalamin wah bangun kesiangan kayak gitu, sampai orang udah rame, orang udah mulai berdagang gitu. Akhirnya Pak Karso pun bangun. Pas bangun dia nengok-nengok gitu ya, astagfirullahaladzim, ternyata udah rame gitu, orang pada berdagang gitu. Pak Karso bangun, ya dia langsung gini kan, langsung berdiri gitu kan, nengok kanan kiri gitu. Tapi anehnya pas dilihat-lihat, kok pedagangnya beda gitu. Mukanya tuh bukan muka-muka yang Pak Karso kenal kayak pedagang yang lainnya gitu. Nah ya, namanya Pak Karso penjaga pasar itu pasti tahu dong, dia kan juga kayak narik retribusi juga kalau siang, makanya kenal hampir semua pedagang yang ada di pasar itu. Nah pas malam itu tuh beda gitu, mukanya tuh, doh ini kan entahlah gitu, itu kayak orang lain, bener-bener nggak ada satupun sosok yang dikenal sama Pak Karso malam itu. Dia bingung sampai akhirnya, dia pun nanya gitu ya sama salah satu pedagang itu yang paling deket gitu. Bu, maaf bu, panjenengan iku sinten gitu. Bu, maaf, ibu itu siapa gitu, Anda itu siapa? Si ibu itu nggak ngejawab ya, jadi dia cuman ngelirik ke Pak Karso doang, dan si ibu itu tuh cuman senyum gitu. Wah, Pak Karso makin bingung kan, dong, ini ditanya kok dia nggak ngejawab gitu. Nah, si ibu itu masih sibuk lagi kayaknya, kayak ngetokin daging kayak gitu. Pokoknya sibuk lah, semuanya bener-bener kayak pasar, tapi pasar di malam hari. Dan katanya kalau boleh dibilang cahaya dari pasar itu tuh bener-bener ya boleh dibilang gelap lah, remang-remang gitu. Jadi pasarnya tuh gelap, cuman ramenya tuh kayak siang hari kayak gitu. Dan akhirnya Pak Karso pun dia jalan-jalan gitu kan, muter-muter keliling gitu, ngeliatin ada orang yang beli juga, ada orang yang jual sayuran juga kayak gitu. Nah, sampai dia tuh berhenti di satu lapak gitu ya, salah satu kedai kecil deh gitu. Nah di situ tuh katanya ada juga orang jualan jamu. Pak Karso di situ dia pun nanya gitu ya, permisi Pak gitu, panjenengan iku sinten gitu, Anda itu siapa? Diulang lagi pertanyaan kayak gitu. Biasanya di sini tuh nggak ada orang jualan jamu gitu, kenapa malam ini ada katanya. Nah ditanya kayak gitu, pedagangnya pun sama gitu, si bapak-bapak yang ditanya itu, dia cuma melihat ke Pak Karso dan dia cuma senyum gitu, sambil dia kayak ngaduk
jamu yang ada di gelas gitu, kelenting, dan dia tuh cuman senyum aja gitu. Nggak ada jawaban satu apapun yang keluar dari orang-orang itu. Dan Pak Farso bingung, dia celingukan sendiri di situ yang melihat di sekitar kok nih orang-orang kok aneh banget gitu. Ditanyain nggak ada yang jawab, malam-malam udah jualan gitu kan. Dia tuh udah mulai mikir yang aneh-aneh gitu ya. Ini apa? Saya bermimpi atau saya masuk ke alam lain atau apalah kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang aneh itu udah mulai dipikirin sama Pak Farso. Sampai akhirnya dia masih berdiri di depan kedai jamu itu ya, dan si bapak-bapak itu ngasihin jamunya ke Pak Farso gitu. Dan si bapak-bapak itu akhirnya bilang gitu, akhirnya dia bersuara gitu, monggo Pak, katanya, silakan Pak gitu. Si Pak Farso nanya balik, lah saya nggak mesen jamu gitu, ini jamu apaan gitu, diminum aja Pak, Bapak lagi sakit kan, nanti akan sembuh katanya. Wah, Pak Farso kaget gitu. Dari mana Bapak tahu, kita nggak kenal gitu kan. Saya baru melihat Bapak jualan di sini gitu. Dari mana Bapak tahu saya sakit gitu. Ditanya kayak gitu, si bapak-bapak itu cuman diem aja dan senyum kayak tadi. Nah, akhirnya dengan kebingungan itu tadi, diterimalah si jamu itu sama si Pak Farso. Dan dia minum, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Dan sakit perut yang dari tadi ngeganggu Pak Farso akhirnya hilang. Itu benar-benar dalam hitungan detik sakit perutnya itu hilang. Dan singkat cerita ya, itu benar-benar sakit lambungnya Pak Farso itu benar-benar sembuh total gitu. Tapi pas malam itu ya Pak Farso nggak tahu ya, dia cuma merasa setelah diminum itu rasanya enak gitu. Dan Pak Farso lanjut lagi jalan-jalan gitu kan ke pasar di situ. Dan dia tuh awalnya, jadi gini, dia tuh masuk dari sisi sini, dia jalanin muterin ke tengah pasar kan, sampai di ujung sana gitu. Pas di ujung pasar itu, di situ tuh biasanya kalau siang, itu tuh buat parkir sepeda motor, sama buat parkir ya sepeda motor, sepeda ontel kayak gitu. Sama buat parkir tukang beca gitu. Cuman malam itu tuh aneh gitu, semuanya tuh berubah gitu. Yang parkir di situ itu adalah kayak semacam apa sebutannya ya, kereta bukan dokar gitu ya. Ya, dokar, jadi kereta yang ditarik sama kuda yang rodanya itu ada 2 gitu. Dan itu tuh untuk penumpang gitu ya. Yaitu yang sebelumnya kalau di siang hari itu nggak pernah ada yang namanya dokar itu parkir di situ gitu. Cuman malam itu tuh aneh loh. Kok semuanya jadi dokar katanya. Banyak kuda. Dan di situ tuh berjejer dokar-dokar itu ada belasan katanya, sambil nungguin penumpang gitu. Dan ya Pak Farso makin bingung gitu ya melihat keadaan itu, melihat kondisi seperti itu. Dan waktu itu memang pasarnya tuh masih gelap gitu, tapi riuh jual beli di pasar itu tuh benar-benar ya nggak kalah sama orang dagang pas siang hari gitu. Pak Farso pun melanjutkan perjalanan lagi gitu ya, dan ada di satu titik gitu ya, Pak Farso itu melihat ada sesuatu yang aneh di satu sudut gitu ya, di satu sudut lapak. Jadi pasar itu kan sebenarnya ada blok-blokan gitu ya, ada blok sayur, blok daging gitu, dan ya ada blok-blok yang lain gitu. Nah, di satu sudut gitu ya, itu Pak Farso melihat, karena gelap ya, jadi disenterin gitu kan sama dia kan, tapi ya nyenterinnya tuh nggak ke muka gitu ya, tapi agak ke bawah kayak gitu lah disenterin, karena memang satu ya, dia udah sepuh dan kondisi waktu itu gelap, disenterin lah gitu. Nah, senternya tuh berhenti di satu titik gitu ya, itu di satu sosok gitu, disenterin ke dadanya si sosok itu gitu ya. Nah,
pas Pak Arso melihat mukanya, itu tuh mukanya aneh gitu. Itu ada ibu-ibu, dia tuh pakai kerudung gitu, kayak ibu-ibu pasar kayak gitu. Dia tuh pakai kerudung, bukan kerudung sorry, kerudungnya ibu-ibu pasar tuh apa namanya, yang cuman atasnya doang gitu, tapi bawahnya itu enggak. Jadi kayak cuman buat tutup rambut doang gitu. Nah Pak Arso ngeliat kayak gitu, si ibu-ibu itu mukanya tuh aneh gitu, mukanya tuh lebih mirip kayak kuda katanya. Itu panjang gitu, hidungnya ya moncongnya itu panjang, disorot gini kan. Pak Arso bingung, awalnya cuma nyorotin dada gitu, karena dia sepintas ngeliat kok kayak mukanya kuda gitu kan. Akhirnya digeser senternya ke atas itu kan, pas ke mukanya si ibu-ibu itu tadi, dan tepat cahaya senternya kena mukanya si ibu tadi, muka kuda tadi. Nah si sosok kuda tadi itu tiba-tiba itu ketawa gitu ya, dan ngeluarin suaranya kuda yang lagi ngeringkik gitu. Gimana sih? Ya suaranya kayak gitulah. Kuda yang lagi ngeringkik, dan ya dia tuh nyengir gitu, kuda dengan gigi kuda yang gede-gedenya kayak gitu. Cuman kudanya tuh pakai ini, kayak pakai ya kerudungnya ibu-ibu pasar kayak gitu. Wah Pak Arso ngeliat kayak gitu, dia langsung remes. Dia tuh jatuh gitu ya, saking remesnya, saking kagetnya gitu. Dia jatuh, dia terduduk di situ, dan dia itu senterin, akhirnya di bawah ya, pas posisinya di bawah dia duduk, dia itu senterin gitu ya sambil duduk. Awalnya sih senternya nggak sengaja, itu nyorot ke beberapa titik gitu ya, dan Pak Arso itu memang melihat ada sesuatu yang aneh lagi di situ. Disenterin, akhirnya diambil senternya, disenterin lagi yang bagian bawahnya, kaki-kakinya gitu, orang-orang yang ada di situ, itu ternyata bukan kaki orang. Itu adalah, ada kakinya kuda, ada kakinya kambing, ada kakinya bebek, macam-macam lah pokoknya. Ternyata dari situ Pak Arso itu baru ngeh gitu ya, dia itu nggak bermimpi. Dia itu cuman kayak dikasih lihat sesuatu yang orang itu, kebanyakan orang tuh nggak ngeliat gitu. Jadi pasar itu tuh memang kalau siang hari dipakai sama orang, tapi kalau malam harinya pasar itu tuh dipakai sama bangsa jin untuk berniaga gitu. Katanya memang ada yang bilang kalau ya bangsa jin juga aktivitasnya tuh hampir mirip kayak manusia gitu, ada stratanya, ada aktivitas niaganya kayak gitu, ada perekonomiannya juga kayak gitu. Jadi malam itu Pak Arso tuh dikasih lihat itu tadi, komunitas jin yang sedang berdagangnya, sedang berniaga itu di pasar yang namanya itu pasar Bluruk. Gue gak tahu juga kenapa dikasih nama itu pasar Bluruk, tapi sekarang namanya udah ganti ya. Itu karena udah lama, itu nama lamanya, gue sengaja sebutin nama lamanya, itu namanya pasar Bluruk. Nah, udah setelah dia melihat orang-orang, sosok-sosok yang ada di situ ternyata itu tuh bukan manusia, dia pun akhirnya bangun gitu ya, dengan ya masih ketakutan gitu. Pak Arso tuh masih ngerasa takut, dia tuh bangun dan dia tuh berusaha meyakinkan sekali lagi gitu, kalau apa yang dilihatnya itu tuh benar gitu. Dia pun senterin lagi gitu sosok-sosok yang ada di situ, dan ternyata semuanya itu udah berubah. Dari awalnya pas dia baru bangun ya, setelah ngedengar suara berisik di pasar itu, dia itu melihatnya itu mukanya kayak orang-orang biasa, cuman bedanya tuh nggak ada satupun yang dia kenal. Nah setelah itu disenterlin gitu, mukanya tuh semuanya udah berubah, mukanya tuh jadi muka binatang semua. Ada kuda itu tadi, ada kambing, ada yang mukanya kayak bebek segala macam, dan suaranya pun jadi suara kayak binatang gitu. Tapi ada sebagian yang memang katanya suaranya tuh masih kayak manusia, masih bisa ngomong. Dia pun akhirnya berusaha gimana caranya dia tuh bisa keluar. Dan waktu itu, karena titik dia berdiri itu bukan di tempat di mana dia masuk ya, tapi dekat ke yang itu tadi, yang parkiran dokar tadi. Akhirnya dia pun keluar ke arah sana.
Dan kaget lagi, ada sesuatu yang bikin dia heran lagi. Waktu dia sampai di tempat parkiran yang banyak dokar itu tadi, dia tuh yang awalnya, dia kan lihatnya itu budak gitu ya. Setelah dia keluar, dia tuh melihat, ternyata yang diikat-ikat di dokar itu adalah manusia. Di sana masing-masing ada 2 orang manusia yang berdiri begini, nggak pakai baju semua, telanjang semuanya. Berdiri begini dan ya, leher badannya tuh terikat sama ini ya, sama lengan dokarnya itu. Pak Parso melihat hal seperti itu, dia jatuh lagi, lemes lagi. Tapi sakitnya udah hilang, sakit perutnya itu udah hilang. Cuman dia lemes karena takut dan mungkin lemes karena energinya juga terhisap kali ya. Dan dia duduk cukup lama di sana, melihat itu tadi pemandangan yang benar-benar aneh ya. Semuanya itu kayak serba terbalik. Yang jualan itu wujudnya kayak binatang, sementara yang tadinya dia lihat binatang itu wujudnya berubah jadi manusia. Itu benar-benar dia bingung, takut, campur aduk gitu ya. Dan dia duduk lama, dia duduk cukup lama, mungkin sekitar ada setengah jam ya. Melihat semua yang ada di situ, dia udah pasrah gitu ya. Sampai akhirnya setelah dia duduk cukup lama, dia pun kayak energinya itu udah balik lagi, udah kembali pulih. Dia pun bangun dan dia kembali lagi masuk ke dalam pasar. Dan anehnya, apa yang dia lihat lagi itu semuanya jadi berubah. Awalnya, yang dilihat sama Pak Parso itu adalah orang-orang dengan pakaian atau baju yang sejaman, ya kayak zaman sekarang gitu ya. Pakai kemeja, pakai celana, ibu-ibunya juga pada pakai kerudung, pokoknya kayak normalnya pasar belakangan inilah, udah modern gitu. Nah, giliran Pak Parso masuk ke dalam pasar lagi, itu tuh semuanya berubah. Semuanya berubah, jadi orang-orang yang ada di sana, itu tuh pakaiannya tuh jadi pakaian tradisional gitu. Pakaian tradisional Jawa itu berganti kayak zaman mundur ke masa lalu ya. Perempuannya pakai kebaya, yang laki-lakinya pakai baju Jawa yang udah agak kuno kayak gitu. Ngelihat kayak gitu, Pak Parso juga bingung lagi gitu. Nah ini tadi kok ganti-ganti terus gitu kan. Pak Parso tuh sempat ngomong kayak gitu, kok ganti-ganti terus itu. Jadi sebenarnya yang asli yang mana gitu. Itu Pak Parso ngomong kayak gitu saking takut, saking kesel, dan dia tuh merasa kayak dia tuh lagi dikerjain kayak gitu ya. Itu dia senterin terus kayak gitu kan, sambil dia udah mulai cuek, bodo amat gitu. Ini kok ganti-ganti terus gitu. Kalian yang aslinya itu yang mana, wujud yang aslinya itu kayak apa gitu. Dan saat Pak Parso ngomong kayak gitu, tiba-tiba anehnya itu semua yang ada di situ tuh jadi gelap, lebih gelap dari yang polisi tadi ya. Jadi gelap bes, dan semua yang ada di situ itu hilang gitu. Pak Parso jadi benar-benar sendirian, cuman ada di maksudnya dia sendirian di dalam pasar itu, jadi cuma dia satu-satunya orang yang ada di situ itu. Semuanya udah berubah, semuanya jadi sepi. Dan waktu dia berjalan mau balik ke titik di mana dia masuk ke pasar itu ya, bukan dari yang arah Dokar ya, tapi dari arah sini, dia mau keluar gitu kan. Dia itu ketemu dengan satu orang, seorang laki-laki gitu. Dan seorang laki-laki itu dia bawa bungkusan kayak gitu. Nah si Pak Parso tuh nanya gitu, mas, sampean uang menungso apa dudu gitu. Mas, sampean itu, Anda itu
manusia atau bukan? Katanya. Pak Karso nanya kayak gitu. Si orang itu kaget kan, "Dok, Pak, iya Pak, saya manusia Pak." Gitu. "Kenapa Pak?" Gitu. "Enggak." Nah, di situ Pak Karso cerita tentang apa yang dialami sama dia. Itu adalah orang yang pertama yang diajak cerita sama Pak Karso. Ternyata orang itu sebenarnya tinggalnya nggak jauh ya, cuman Pak Karso nggak terlalu kenal juga. Nah, Pak Karso cerita, "Tadi saya tuh di dalam lagi tidur, tiba-tiba bangun, pasarnya tuh rame gitu. Nah, pas rame itu tadi diceritain semuanya. Nah, dia melihat doka, melihat ibu-ibu mukanya kuda, dan ya kaki-kaki ternyata semuanya binatang gitu. Nah, si bapak-bapak itu tadi itu cuman ketawa gitu. "Lah Pak, Bapak kan udah di sini udah lama kan jaga pasar gitu." "Iya, saya udah lama gitu." "Kenapa baru tahu Pak?" gitu. "Ya emang kenapa gitu? Saya beneran baru tahu, baru melihat kejadian seperti ini Pak." Arsonya bilang kayak gitu. Nah, si bapak-bapak tadi itu akhirnya cerita di sini Pak, duduk pas ini. Nah, si bapak itu tuh usianya itu udah nggak beda jauh ya, mungkin bedanya sekitar 10 tahunan dari Pak Arso. Kejadian ini tuh dialami sama Pak Arso itu kurang lebih setelah 20 tahun dia menjagain pasar. Berarti usianya Pak Arso itu sekitar 50 tahun lebih lah. Nah, si bapak-bapak itu usianya kurang lebih sekitar 40 tahunan. Belum terlalu tua lah ya. Nah, sini Pak, duduk dulu pas ini Pak. "Saya itu udah lama tahu tentang ini Pak. Jadi kalau malam di pasar ini, itu tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, itu tuh suka ada itu tadi, ada pasar jin Pak." Katanya kayak gitu. Wah, si Pak Arso kaget kan. "Saya tuh tiap hari tidur di sini Mas, tapi nggak pernah melihat, baru kali ini gitu." Ya si Masnya juga ditanya kayak gitu juga bingung kan. "Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak. Ya mungkin Bapak harinya lagi beruntung atau lagi apa saja bisa melihat itu. Saya itu udah sering banget. Jadi hampir setiap hari Pak di sini itu ada pasar jin. Dan sebenarnya saya nggak sendiri, itu di sana tuh masih ada beberapa orang yang udah tahu juga tentang kejadian itu, tentang hal itu ya, tentang fenomena itu gitu." Nah, akhirnya si bapak itu tadi cerita. Jadi kalau misal ada pasar jin di pasar Belorok itu tadi ya, kalau mereka udah berdagang, udah berniaga, itu tuh biasanya suka ada yang bagi-bagi sesuatu. Ada yang ngasih sesuatu, dan sesuatu itu biasanya bentuknya itu kayak butiran-butiran emas kecil-kecil kayak gitu. Ini wallahualam ya, gue juga nggak tahu. Ini cuman cerita dari Pak Arso yang gue dapet dari anaknya ya. Gue nggak mau dibahas atau diperdebatkan masalah ini. Ini cuman cerita gitu ya. Masalah kebenarannya gue nggak tahu. Udah, akhirnya jadi kata si bapak itu tadi, "Saya kesini tuh, ya itu tadi Pak, gua yang ngambilin itu tadi, ya, suka ada yang ngasih sedekah kayak gitu. Itu berupa itu kayak besarnya tuh katanya seukuran garam, tapi garamnya kasar ya, garam laut. Ya segede-gede itu gitu, katanya emasnya tuh kayak gitu, dan setiap itu katanya suka ngasih satu. Jadi si bapak itu tadi, itu tuh kayak seolah-olah tuh kayak ngamen gitu, atau yang meminta-minta gitu di pasar tadi. Dan si bapak tadi itu dapat lumayan banyak. Ada yang katanya dia kan bawa bungkusan lumayan besar. Nah itu tuh ada, dia tuh dapat kayak kain atau apa kayak gitu ya, benda-benda yang lain. Dan sebenarnya yang paling dicari itu yang itu tadi, yang biji-biji emas itu. Dari situ Pak Arso, oh kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu tuh boleh enggak? Si Pak Arso nanya gitu. Nah si bapaknya ya jawabnya, ya saya nggak tahu. Saya cuma dikasih tahu juga gitu sama guru saya, katanya. Saya cuma dikasih tahu sama guru saya, katanya ada fenomena ini di pasar ini. Dan beberapa orang juga tahu, tapi ya untungnya nggak terlalu banyak juga yang tahu. Udah akhirnya
malam itu mereka ngobrol-ngobrol gitu ya di situ sambil kayak nunggu pagi gitu. Nah sekitar jam 2 pagi akhirnya si bapak-bapak itu pulang. Si Pak Arso pun mungkin karena dia capek, karena itu tadi ya ngelihat yang sesuatu yang belum pernah Pak Arso lihat sebelumnya, dan itu sangat menguras energinya. Akhirnya sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, udah hampir subuh gitu ya, itu tuh Pak Arso istirahat gitu. Dia sempat-sempatin istirahat karena biasanya jam 4 pagi itu udah ada pedagang yang mulai datang. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya kali ini. Mungkin gak terlalu serem sih, tapi menurut gue menarik juga sih. Karena jujur gue tahu pasar itu gitu. Dan gue termasuk yang percaya gitu, fenomena itu tuh bisa terjadi di pasar itu. Karena memang melihat kondisi pasarnya yang boleh dibilang itu tuh pasar yang udah lumayan tua ya. Jadi dari zaman nenek gue masih muda, itu pasar itu tuh udah ada. Dulunya itu pasar kecil dan katanya dulu banget, tapi ini benar enggaknya gue nggak tahu. Dulu banget, sebelum pasar itu berdiri, itu dulu tuh sempet tadinya aslinya tanahnya itu adalah tanah kuburan gitu. Ini katanya, faktanya benar enggaknya gue nggak tahu. Dan kuburan itu dipindahin ke beberapa meter ya, sekitar 30 meter dari pasar itu, dipindahin ke situ, dan akhirnya tanah itu tuh dipakai buat pasar gitu. Dan ya itu tadi, dengan banyak hal mistis yang terjadi di pasar itu yang menurut gue sangat wajar sih. Apalagi kalau itu tadi kayak jadi tempat niaganya jin, karena dari pasar itu kondisinya juga boleh dibilang kotor, gelap kalau malam. Jadi pasar itu tutup kurang lebih sekitar ya jam 3 jam 4 sore itu udah gak ada orang, dan baru ada orang lagi itu kurang lebih sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Itu baru ada pedagang yang datang ke situ. Karena pada masa itu ya, mungkin pada zamannya Pak Arso itu, antara jam 9 sampai jam 2 pagi itu tuh kondisi pasar itu lagi sepi-sepinya. Dan ya itu possible banget sih. Mungkin buat orang awam ya nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang tahu hal itu, mungkin aja sih bisa mereka lihat gitu. Atau mungkin ya Pak Arso itu adalah orang-orang yang terpilih. Ada beberapa orang yang berpendapat kalau Pak Arso bisa melihat itu sebenarnya karena kondisi dia waktu itu tuh lagi lemah banget. Dia lagi sakit gitu. Makanya itu tadi, dia itu jadi bisa melihat fenomena itu. Kalau misal Pak Arso sehat, dia nggak akan bisa melihat itu. Cuman karena dia kondisinya lagi nggak fit, lagi nggak beres kayak gitu ya. Ada sesuatu yang nggak enak di badan dia. Akhirnya malam itu dia dikasih lihat sosok-sosok jin nunggu acara itu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf kalau misal ada kesalahan di sana sini. Gue mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton cerita ini. Maaf juga kalau misal gue agak telat balesin komen dari kawan-kawan ya. Karena alhamdulillah makin kesini tuh makin ramai, makin banyak, dan ya itu tadi gue butuh ekstra waktu gitu itu buat ngebalasin itu tadi komen dari kawan-kawan semua. Sementara ya gue ada kerjaan lain juga yang untuk saat ini belum bisa gue tinggalin. Ya terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.